Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cindy Huljana Damanik dengan nomor NIM 1203111123. Saya dari kelas PGSD reguler A 2020. Di sini saya akan membuat sebuah video wawancara dengan narasumber, yaitu narasumbernya adalah orang tua yang memiliki anak sekolah dasar yang sedang melakukan pembelajaran daring. Pada video kali ini saya akan mengajukan 5 pertanyaan mengenai pembelajaran daring yang berdampak pada orang tua murid juga. Video ini saya buat guna memenuhi tugas mini research pada mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Hairul Usman SSI MPD. Saja kita tonton videonya. Pertanyaan yang pertama, menurut Ibu, apakah pembelajaran daring ini efektif? Menurut saya pembelajaran online kurang efektif karena kita tidak bisa melihat siswa itu secara langsung. Kita tidak tahu apakah siswa itu benar-benar belajar atau diajari oleh orang tuanya atau kakaknya, atau dia sama sekali tidak belajar tetapi tugasnya dikerjakan oleh orang tuanya. Jadi pembelajaran daring masih kurang efektif. Menurut saya tidak efektif karena anak saya santai, tidak ada tanggung jawabnya, terlalu banyak main game. Tidak, karena sekolahnya jauh dari kota dan payah sinyal. Tidak, karena pembelajaran daring ini lebih banyak membuat anak main-main daripada belajarnya. Menurut saya pribadi, pembelajaran daring ini tidak efektif karena anak tidak dapat berinteraksi dengan bapak ibu gurunya, tidak dapat berinteraksi dengan teman-temannya, sehingga anak cenderung lebih diam di rumah dan belajar menggunakan HP atau Android saja. Apa kelebihan dari pembelajaran daring ini? Kalau kelebihan pembelajaran daring secara positif, kita bisa melihat anak-anak yang memang mau berkreasi. Dia bisa mendapatkan informasi lebih jelas dan akurat. Sementara kelemahannya masih lebih banyak karena masih banyak siswa yang belum mampu memanfaatkan teknologi ini secara positif. Menurut saya tidak ada kelebihannya. Karena banyak kurangnya lah. Menurut saya kelebihannya nggak ada. Anak saya banyak main game, anak saya di rumah aja, tidak ke sekolah, ya seperti hanya main-main aja lah, nggak sekolah, itu aja. Bisa belajar dari rumah dan berkumpul dengan keluarga. Kelebihannya anak-anak itu lebih suka bermain lah dibandingkan dengan belajar. Tapi kalau dengan belajar biasa kan orang tuh langsung tatap muka, sementara daring kan melalui HP sehingga anak bisa main. Kelebihan dari pembelajaran daring ini diantaranya anak saya dapat berkumpul dengan saya, dengan keluarga di rumah. Kemudian saya dapat memantau anak saya setiap harinya selama proses pembelajaran di rumah. Masalah atau kendala apa yang kerap Ibu hadapi pada saat pembelajaran daring? Pada pembelajaran daring, kendala yang dihadapi adalah tidak semua siswa mempunyai HP atau handphone Android. Dan masalahnya, tidak semua siswa yang punya HP Android itu bisa atau mampu menggunakan HP Android untuk pembelajaran daring. Kebanyakan siswa yang mempunyai HP Android mempergunakan HP-nya untuk bermain game online. Sementara siswa yang mau belajar, dia tidak mempunyai HP Android. Itu masalah yang paling utama. Ya, anak saya itu yang memang susah dikasih tahu. Karena nggak ada cuma pengawasan dari saya, nggak ada dari gurunya, ya sepertinya nggak ada tanggung jawabnya kepada guru lah, hanya melalui HP aja.
Ya itu kendalanya. Sebagian anak banyak tidak memiliki HP Android dan kuota. Banyaknya biaya pemakaian kuota sehingga orang tua khususnya kami ini apalagi kurang uang itu untuk membeli paketnya. Kendala atau masalah yang sering saya hadapi saat pembelajaran daring adalah masalah biaya. Dengan adanya pembelajaran daring ini, secara otomatis saya harus membelikan anak saya paket untuk belajar daring, dan itu menambah pengeluaran biaya saya. Kemudian anak hanya belajar menggunakan internet, tidak ada wawasan dari gurunya atau dari teman-temannya, sehingga itu merupakan salah satu kendala yang mempengaruhi tingkat prestasi ataupun interaksi sosial anak saya. Bagaimana cara ibu memantau belajar anak? Untuk sementara ini, cara memantau pembelajaran anak kita lakukan secara daring dan secara luring. Secara daring kita memberikan materi pembelajaran ataupun soal-soal dan kita periksa secara daring. Sementara untuk secara luring, bagi anak yang tidak punya HP Android atau keterbatasan ekonomi, mereka bisa melakukan tugas atau menulis tugasnya di kertas dan kita tunggu mereka menyerahkan tugas-tugasnya di sekolah dengan perincian 3 kali 1 pekan setiap hari Senin, Rabu, dan Sabtu. Saya memantau anak saya waktu tatap muka. Waktu tatap muka, saya kalau pulang sekolah anak saya lagi santai, saya buka-buka bukunya anak-anak saya ini. Saya lihat pelajarannya di sekolah, nilainya berapa, ada tugas atau tidak. Tapi kalau daring ini, saya memantau anak saya, ya saya bertanya lah, ada tugas atau enggak. Terus saya lihat ngerjain tugas, ya gitu saya memantau anak saya selama belajar daring ini. Dengan cara WhatsApp dan komunikasi dengan orang tua. Dengan melihat HP dan cara belajar mereka, saya harus di depannya dan melihat bagaimana cara mereka belajar. Cara saya memantau belajar anak adalah menemani anak saya saat melakukan pembelajaran daring ataupun saat mengerjakan tugas, agar jika ada materi atau pembelajaran yang tidak dimengerti oleh anak saya dapat menjelaskannya agar anak saya paham. Yang terakhir, apa harapan ibu ke depannya untuk proses belajar dan mengajar? Harapan saya proses belajar pembelajaran ke depannya sebaiknya tatap muka, karena belajar itu tidak hanya sekedar mentransfer ilmu, tetapi kita juga harus mendidik. Cara yang lebih efektif mendidik anak adalah dengan melihat matanya, memandang kemauan belajarnya, dan menyentuh dia dengan senyuman atau dengan tatapan mata. Saya rasa kalau belajar seperti itu lebih efektif dibandingkan dengan pembelajaran daring yang hanya sekedar mentransfer ilmu tetapi tidak ada nilai pendidikan. Ya harapan saya, insya Allah segera berlalulah pandemi ini, biar anak saya bisa sekolah seperti biasa, belajar tatap muka, jumpa guru, jumpa teman-temannya. Ya itu aja harapan saya. Proses belajar mengajarnya lebih baik tatap muka daripada daring. Harapan saya, semoga pandemi ini cepat berlalu. Harapan kami khususnya orang tua belajar langsung ataupun tatap muka di sekolah sehingga efektif belajar di sekolah daripada daring ini. Banyak anak yang salah menggunakan HP, kebanyakan main YouTube saja. Harapan saya ke depannya agar sekolah tatap muka segera dibuka. Sekolah secara tatap muka sangat berpengaruh terhadap perkembangan
pemikiran anak saya, baik itu pola pemikirannya tentang kognitif, keterampilan maupun interaksi sosial, agar anak saya dapat berinteraksi kembali dengan teman-temannya serta bapak ibu gurunya di sekolah. Baik, itulah video wawancara saya mengenai pembelajaran daring. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada yang telah menonton dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.